Luis Milla doakan timnas Indonesia raih trofi Piala AFF 2022. Pelatih timnas Indonesia Sintayong menyatakan dirinya akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Brunei Darussalam. Timnas Indonesia makin oke bersama Iwan Bule. Supporter di Malaysia kirim dukungan. Kelompok supporter timnas Indonesia di Malaysia menilai sepak bola Indonesia di bawah kepemimpinan Muhammad Iryawan menunjukkan perkembangan yang signifikan. Itulah yang mendasari mereka menolak diadakannya Kongres Luar Biasa PSSI. Penilaian itu mengacu pada kinerja pria yang akrab disapa Iwan Bule itu. Sejak menjabat sebagai Ketua Umum PSSI pada penghujung 2019, menurut Ultras Garuda Cabang Malaysia, timnas Indonesia mengalami perkembangan dan prestasi bersama Iwan Bule. Saya mengikuti setiap rezim kepengurusan PSSI dan pada era Pak Muhammad Iryawan inilah yang paling oke apabila dibandingkan dengan ketua-ketua sebelumnya, kata Romli saat ditemui di KLFA Stadium Kuala Lumpur pada Minggu 25 Desember lalu. Kami pun sangat kehilangan saat ada isu Pak Muhammad Iryawan harus keluar dari PSSI. Kami sangat sedih jika itu terjadi. Karena ada perkembangan yang sangat bagus atas prestasi timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya, tegas Romli yang berasal dari Jember, Jawa Timur itu. Adapun terkait tuntutan mundur kepada Iwan Bule pada KLP PSSI, Romli menyatakan tidak setuju. Dalam 3 tahun terakhir pencapaian timnas Indonesia sudah signifikan, mulai dari lolos ke Piala Asia, memperbaiki ranking FIFA dari 176 ke 151, hingga menggulirkan kompetisi pada masa COVID-19. Saya atas nama pribadi dan segenap Ultras Garuda yang menetap di Malaysia menolak KLP terhadap Ketua Umum PSSI yang sekarang, tegas Romli. Senada dengan Romli, supporter lainnya bernama Hidayat memohon agar Muhammad Iryawan melanjutkan kepemimpinan sebagai Ketua Umum PSSI. Saat ini, Iryawan memiliki jabatan tersebut sampai 2023. Kami di sini 100% mendukung Pak Iwan Bule memimpin PSSI, tegas Hidayat. Sementara itu, Koordinator Asosiasi Supporter Indonesia di Malaysia, Luki Ardiantoro, menyebutkan sudah lebih dari 700 supporter yang dikoordinirnya untuk menyaksikan laga timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Kami siap memberikan dukungan maksimal kepada timnas Indonesia untuk kembali meraih kemenangan pada laga kedua grup A Piala AFF 2022 saat menghadapi Brunei di Stadion KLFA, apalagi besok hari libur, ucap Luki Ardiantoro. Luis Milla doakan timnas Indonesia raih trofi Piala AFF 2022. Witan Sulaiman dan kawan-kawan rencananya akan menantang Brunei Darussalam pada matchday kedua grup A Piala AFF 2022 di KLFA Stadium pada Senin 26 Desember 2022 setelah sebelumnya menang 2-1 atas Kamboja. Duel melawan Brunei Darussalam tersebut menjadi yang pertama bagi timnas Indonesia bermain di KLFA Stadium. Bila bertandang ke Malaysia, biasanya skuad merah putih selalu bermain di Stadion Bukit Jalil. Pelatih Persib Bandung Luis Milla mendoakan timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong bisa lolos hingga ke final dan meraih trofi Piala AFF 2022. Apalagi kekuatan timnas Indonesia menurut pelatih asal Spanyol tersebut berisikan pemain-pemain bagus. Beberapa di antara adalah trio Persib Bandung, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Rahmat Irianto. Tetapi saya tidak tahu bagaimana peluangnya. Yang jelas saya ingin Indonesia meraih juara dan bagi saya Indonesia sudah dianggap sebagai negara kedua saya, ujar Luis Milla pada Minggu 25 Desember. Menurut saya jika timnas Indonesia bisa menjadi juara, maka itu akan membuat pemain-pemain Persib yang membela timnas akan kembali dengan mentalitas yang bagus. Lanjut pelatih Persib asal Spanyol tersebut. Untuk itu, Luis Milla ingin melihat timnas Indonesia menjadi juara di Piala AFF tahun ini dan itu akan membuatnya merasa senang. Apalagi bila sangat mendukung Indonesia di Piala AFF 2022. Saya adalah pendukung Indonesia dan memiliki 2 kesempatan bekerja di negara ini. Saya merasa senang dengan orang-orang yang ada di Indonesia dan saya adalah pendukung dari timnas Indonesia, ucap ex-pelatih timnas Indonesia 2018 tersebut. Timnas Indonesia akan melakukan rotasi pemain saat jumpa Brunei di Piala AFF 2022. Timnas Indonesia akan berduel melawan Brunei di KLFA Stadium pada lanjutan Piala AFF 2022 pada Senin 26 Desember 2022. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong menyatakan dirinya akan melakukan rotasi pemain saat menghadapi Brunei Darussalam. Pasalnya timnas Indonesia dan peserta Piala AFF lainnya cuma punya waktu persiapan yang pendek antar pertandingan.
Selain itu, mereka juga harus berpergian dalam jarak jauh. Seperti apa diketahui, kami tidak difokuskan pada satu tempat pada turnamen kali ini. Jadi kami harus pindah dari satu negara ke negara lainnya dan itu pun 3 kali sehari harus bertanding, kata Sintayong. Pelatih Sintayong menyadari akan situasi tersebut. Peluang rotasi saat melawan Brunei Darussalam dianggap solusi untuk bisa mempersiapkan diri pada laga selanjutnya. Jadi sangat padat jadwalnya sehingga kami harus mempersiapkan fisik dan kondisi harus baik. Maka itu kami juga akan melakukan rotasi pemain, tegas Sintayong. Pelatih Sintayong enggan memasang target gol yang harus dicetak timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam. Menurut Sintayong, pihaknya ingin menghormati lawan. Tidak bisa disebut karena hal itu tidak menghargai lawan, jadi kami akan tetap fokus sebaik mungkin, ucap Sintayong. Timnas Indonesia punya catatan bagus melawan Brunei Darussalam pada semua ajang. Dalam 3 laga terakhir, timnas Garuda menyapu bersih semua dengan kemenangan dan tanpa kebobolan. Sementara itu, Rahmat Irianto berharap dukungan penuh dari supporter timnas Indonesia yang ada di Malaysia. Irianto berjanji akan memberikan penampilan yang menghibur lawan Brunei. Kehadiran Irianto menandakan dirinya akan menjadi starter dalam laga melawan Brunei Darussalam. Dengan demikian, besar kemungkinan pemain Persib Bandung itu akan menggantikan pemain lain yang berperan sebagai bek tengah atau gelandang bertahan.